Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Fauji. Saya dari KPI 3D, NIM saya 11940201881. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup dakwah antar budaya. Ada definisi budaya. Budaya dari kata budi artinya akal dan daya artinya kekuatan dan dorongan. Berarti kekuatan akal, karena kebudayaan manusia merupakan ukuran pencurahan kekuatan manusia yang berpangkal pada akal, pikiran, hati maupun tindakan. Kebudayaan didefinisikan sebagai cipta karya dan karya manusia dari hasil belajar. Dalam terminologi agama Islam, budaya sering disebut sebagai al-urf, pengetahuan tentang norma dan nilai yang disepakati dan diketahui. Memiliki urf ini termasuk salah satu nilai yang memiliki landasan kuat sebagai keharusan agar selalu memelihara situasi yang ma'ruf atau budaya yang telah dikenal, dan meninggalkan serta mencegah sesuatu yang sebaliknya, yakni budaya munkar. Adapun unsur-unsur budaya, yang pertama ada sistem peralatan hidup, yang kedua ada sistem mata pencaharian, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang keempat ada bahasa dan simbol komunikasi, yang kelima ada sistem seni atau kesenian, yang keenam ada sistem pengetahuan, yang ketujuh atau yang terakhir ada sistem religi. Adapun definisi dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya adalah proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar dai dan badmu dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya, agar peran dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Pendekatan dakwah intra dan antar budaya adalah pendekatan budaya damai sebagai salah satu watak dasar Islam sebagai agama perdamaian. Selanjutnya ada metode-metode dakwah antar budaya. Metode dakwah antar budaya ada 3, yaitu istibati, iktibasi, dan istiqroi. Saya akan sedikit menjelaskan salah satu persatu dari ketiga tersebut. Metode istibati yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antara budaya dengan cara menurunkan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Metode iktibasi yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan meminjam pemikiran produk para pakar dakwah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, meminjam teori yang telah digunakan oleh disiplin ilmu lain. Yang ketiga atau yang terakhir ada metode istiqroi, yaitu penalaran yang menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan menggunakan prosedur kerja metode ilmiah atau yang disebut Sitchin method. Yang selanjutnya adapun prinsip dakwah antar budaya, yaitu tauhidullah bi al-hikmah bi al-ma'u ijad al-hasanah wajadilhum bilati hiya ahsan, universalitas, liberation, rasionalitas, yatlu alaihim ayatihi wa yujhihim wa yu'allimuhum, dan yang terakhir ada etika Qur'ani. Adapun aksiologi dakwah antar budaya memberikan yang pertama
memberikan wawasan dan mempertegas objek material dan objek formal ilmu dakwah yang unik, menantang dan problematik yang keberadaannya selalu masa kini. Yang kedua ada memberi bukti kebenaran ayat-ayat yang teramati dalam kenyataan empiris, keragaman budaya dengan ayat-ayat tertulis dalam firman Allah tentang keragaman makhluk manusia sebagai bagian ciptaannya. Yang ketiga ada bagi para dai antar budaya akan membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas dakwah antar budaya. Yang keempat ada memberikan pertimbangan dan acuan dalam menseleksi budaya yang ma'ruf dari budaya yang munkar dalam situasi damai. Yang terakhir ada mendorong para ilmuwan dan praktisi dakwah serta umat muslim yang memiliki sikap mental dan perilaku yang arif dalam menghadapi dinamika dan keragaman budaya. Yang terakhir ada interaksi dai dan mad'u. Interaksi dai dan mad'u ada 4, yaitu resisten teori, acculturation teori, reception teori, dan komplement teori. Saya akan sedikit menjelaskan salah satu. Yang pertama ada resisten teori atau teori resistensi, atau yang sering disebut teori penolakan. Dasar asumsi teori ini adalah bahwa setiap aktivitas dakwah akan selalu menghadapkan variabel dai dan mad'u. Yang kedua ada acculturation teori atau teori akulturasi, atau sering disebut teori pencampuran. Kemudahan hubungan dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya menjadi bagian dari hubungan dalam dakwah antar budaya. Yang ketiga ada reception teori atau yang disebut teori resepsi, menerima sepenuhnya atau menerima sebagian gagasan budaya yang lain dan baru harus menjadi budaya masyarakat setempat. Terlebih dahulu adalah landasan utama teori ini. Yang terakhir ada komplement teori atau teori komplementer, pembaharuan suatu budaya masyarakat, terlebih pada era globalisasi budaya sekarang ini adalah kemestian. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.